Pernah nggak sih, lo lihat sesuatu yang cantik banget, tapi entah kenapa ada hawa-hawa aneh di sekitarnya? Kayak, misalnya gebetan lo yang senyumnya manis, tapi ternyata suka pinjam duit dan nggak pernah balikin. Nah, kira-kira begitulah gambaran berlian biru. Batu ini warnanya biru, keren banget, berkilau, dan pastinya mahal. Kalau dipakai buat cincin tunangan, pasti langsung diterima. Tapi di balik semua keindahan itu, ada cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Katanya, batu ini nggak cuma bawa kemewahan, tapi juga bawa serangkaian kesialan buat siapapun yang berani memilikinya. Jadi ini batu perhiasan atau paket langganan masalah. Berlian biru itu langka banget, makanya harganya selangit. Asal-usulnya dari tambang kuno di India, namanya tambang Kollur. Dulu katanya berlian biru ini adalah mata dari sebuah patung dewa. Nah, ceritanya mulai serem dari sini. Ada seorang pendeta atau pencuri, tergantung versi cerita mana yang lo baca, yang nekat nyuri mata patung itu. Sejak saat itu, patung dewa yang marah besar katanya mengutuk berlian itu. Siapapun yang memegangnya, menyimpannya, atau bahkan cuma minjem sebentar buat pamer di kondangan, bakal kena sial bertubi-tubi. Awalnya mungkin cuma kesandung, tapi lama-lama bisa jadi masalah yang lebih gede. Gue jadi mikir, ini mirip kayak hubungan sama mantan gak sih? Awalnya indah banget, semua kelihatan sempurna. Kita pamerin ke semua orang, lihat dong, pacar gue. Tapi begitu putus, tiba-tiba semua jadi bencana. Dompet hilang, motor mogok, sampai tugas kuliah salah kirim. Jangan-jangan mantan gue itu titisan berlian biru. Kutukan berlian ini jadi legenda yang paling terkenal di dunia perhiasan. Orang-orang jadi terbagi dua, tim yang percaya dan menjauh, dan tim yang nekat karena mikir, masa sih sebongkah batu bisa bikin sial. Mereka lebih fokus sama harganya yang bisa buat beli pulau pribadi. Jadi di satu sisi, kita punya batu permata yang super indah. Warnanya itu loh, biru kayak lautan yang dalam dan tenang. Tapi di sisi lain ada bisik-bisik soal kutukan, tragedi, dan nasib buruk yang ngikutin kemanapun batu itu pergi. Ini dilema yang aneh. Ibaratnya lo ditawarin makanan enak banget, gratis, porsi banyak, tapi ada kemungkinan lo bakal sakit perut parah selama seminggu setelahnya. Apakah lo bakal ambil? Itulah pertanyaan besar yang menyelimuti berlian biru. Cantik, mahal, tapi berpotensi bikin hidup lo kayak adegan sinetron yang isinya masalah melulu. Bikin penasaran kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bukti nyata kutukannya. Ini bukan cuma cerita pengantar tidur biar lo takut. Salah satu berlian biru paling terkenal yang kena cap terkutuk adalah Hope Diamond, atau berlian harapan. Namanya sih bagus, harapan, tapi ceritanya jauh dari harapan. Salah satu pemilik pertamanya adalah Jean-Baptiste Tavernier, seorang pedagang permata dari Prancis yang katanya nyuri batu ini dari India. Nggak lama setelah dia jual berlian itu ke Raja Louis ke-14, hidupnya jadi berantakan. Konon, dia bangkrut total dan akhirnya meninggal diterkam sekelompok anjing liar. Serem banget kan? Kutukan gak berhenti di situ. Berlian ini kemudian jadi milik keluarga kerajaan Prancis. Raja Louis ke-14 yang beli berlian itu meninggal karena penyakit gangren yang menyakitkan. Nasib lebih tragis menimpa penerusnya, Raja Louis ke-16 dan istrinya, Marie Antoinette. Kita semua tahu cerita mereka kan? Mereka jadi korban revolusi Prancis dan berakhir dipenggal dengan gilotin. Banyak yang percaya, semua kesialan yang menimpa keluarga kerajaan ini ada hubungannya sama berlian biru yang mereka simpan. Seolah-olah berlian itu punya dendam pribadi, dan gak akan berhenti sampai semua pemiliknya sengsara. Ceritanya makin modern, makin aneh. Berlian ini sempat dimiliki oleh seorang wanita sosialita Amerika, bernama Evelyn Walsh McLean. Awalnya dia nggak percaya sama kutukan itu. Dia malah sengaja pakai berlian itu kemana-mana buat buktiin kalau itu cuma mitos. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya malah penuh tragedi. Anak laki-lakinya meninggal dalam kecelakaan mobil, suaminya selingkuh dan masuk rumah sakit jiwa. Dan anak perempuannya meninggal karena overdosis. Akhirnya dia sendiri meninggal dalam keadaan punya banyak utang. Kisahnya jadi contoh paling kuat buat orang-orang yang percaya sama kutukan Hope Diamond. Dari semua cerita ini, polanya kelihatan jelas. Siapapun yang punya hubungan sama berlian ini, nasibnya seringkali berakhir buruk. Entah itu kematian tragis, kebangkrutan, atau kehilangan orang yang dicintai. Rasanya kayak nonton film horor, tapi ini beneran terjadi sama orang-orang di dunia nyata. Gue jadi mikir, apa jangan-jangan benda-benda di sekitar kita juga ada yang terkutuk ya?
Mungkin keyboard laptop gue yang sering bikin typo ini sebenarnya terkutuk. Atau mungkin gue aja yang ngetiknya ngaco. Tapi yang jelas, kisah-kisah ini bikin berlian biru jadi lebih dari sekadar perhiasan mahal. Nah, ini bagian yang bikin bingung. Kalau ceritanya seseram itu, kenapa orang-orang masih pada ngejar berlian biru? Kenapa harganya tetap meroket dan jadi rebutan para kolektor? Jawabannya simple, karena selain cerita kutukan, ada juga cerita keberuntungan. Manusia itu aneh kan? Dikasih tahu ada bahaya, malah makin penasaran. Bagi sebagian orang, memiliki berlian biru itu bukan soal percaya kutukan, tapi soal prestis, status, dan investasi. Punya berlian langka kayak gini, itu kayak punya piala Oscar-nya para orang kaya. Bisa dipamerin dan bikin semua orang melongo. Ambil contoh Harry Winston, seorang pedagang perhiasan terkenal. Dia beli Hope Diamond setelah Evelyn Walsh McLean meninggal. Kalau kutukannya beneran ada, harusnya dia kena sial juga kan? Tapi nyatanya, bisnis Harry Winston malah makin sukses besar. Dia nggak menyimpan berlian itu buat dirinya sendiri. Dia malah menyumbangkan Hope Diamond ke Smithsonian Institution, sebuah museum di Washington, D.C. Sejak saat itu, jutaan orang bisa lihat berlian itu dengan aman tanpa harus takut kena kutukan. Bagi Winston, berlian ini justru bawa hoki dan nama baik buat perusahaannya. Mungkin kuncinya adalah jangan serakah kali ya. Selain itu, ada keyakinan bahwa berlian biru membawa keberuntungan dalam hal lain. Dalam dunia kristal dan batu permata, warna biru sering diasosiasikan dengan historical shot of blue gemstones on display, old crystal shops with blue stones, early 20th century, ketenangan, komunikasi, dan kebijaksanaan. Beberapa orang percaya kalau berlian biru bisa membantu pemiliknya jadi lebih tenang dalam mengambil keputusan. Jadi, di satu sisi ada mitos kutukan yang bikin merinding. Di sisi lain ada kepercayaan spiritual yang justru positif. Ini kayak milih antara dengerin lagu metal yang bikin semangat atau lagu klasik yang bikin rileks. Dua-duanya punya penggemar masing-masing. Faktor lainnya adalah nilai investasi. Harga berlian langka, terutama yang berwarna seperti biru, terus naik dari tahun ke tahun. Jadi, bagi para investor, berlian biru itu aset yang sangat menggiurkan. Mereka mungkin mikir, soal kutukan itu urusan nanti. Yang penting sekarang harganya naik terus. Mereka lebih takut rugi duit daripada takut kena sial. Logika mereka, selama berlian itu bisa dijual lagi dengan harga lebih tinggi, itu sudah jadi keberuntungan tersendiri. Jadi, sisi hoki dari berlian biru ini lebih banyak dari nilai finansial dan status sosial yang didapat pemiliknya. Setelah mendengar semua cerita tadi, kita jadi ada di persimpangan jalan yang membingungkan. Di satu sisi, ada deretan kisah tragis para pemilik berlian biru yang bikin kita mikir dua kali buat sekadar menyentuhnya. Dari Tavernier yang nasibnya apes sampai Evelyn McLean yang hidupnya penuh drama. Kisah-kisah ini begitu kuat dan detail, seolah-olah memang ada kekuatan gaib yang bekerja di balik kilau biru itu. Membayangkannya saja sudah bikin nggak nyaman. Rasanya seperti memegang tiket lotre yang hadiahnya 1 miliar, tapi syaratnya harus tinggal di rumah hantu selama sebulan. Berani nggak? Di sisi lain ada bukti bahwa nggak semua orang kena sial. Harry Winston misalnya yang malah makin jaya setelah berurusan dengan Hope Diamond. Dan sekarang, berlian itu aman-aman saja di museum, jadi tontonan publik tanpa ada laporan pengunjung yang tiba-tiba bangkrut setelah melihatnya. Ini menunjukkan bahwa mungkin kutukan itu lebih kompleks dari yang kita kira. Mungkin kutukan itu hanya berlaku buat orang yang serakah, atau mendapatkannya dengan cara yang salah. Atau bisa jadi semua tragedi itu hanyalah serangkaian kebetulan yang apes banget, yang kemudian dirangkai jadi cerita seram biar lebih menjual. Inilah pentingnya kita buat berpikir kritis. Cerita kutukan itu memang menarik dan bikin penasaran. Tapi, kita juga harus ingat bahwa banyak dari cerita itu diturunkan dari mulut ke mulut selama ratusan tahun. Pasti ada bumbu-bumbu tambahan di sana-sini, biar lebih dramatis. Sejarah itu seringkali penuh dengan tragedi, entah orang itu punya berlian terkutuk atau tidak. Raja dan ratu zaman dulu hidupnya memang penuh risiko. Jadi, menyalahkan sebongkah batu atas semua kejadian buruk itu mungkin agak terlalu menyederhanakan masalah. Mungkin berlian itu cuma kambing hitam dari nasib buruk yang memang sudah ditakdirkan. Pada akhirnya, apakah berlian biru itu membawa kutukan atau keberuntungan?
Jawabannya tergantung pada siapa yang kita tanya dan apa yang kita pilih untuk percaya. Mungkin keindahan dan kelangkaannya yang luar biasa itulah yang membuatnya jadi magnet untuk segala macam cerita, baik yang baik maupun yang buruk. Pesan moralnya adalah, jangan gampang percaya sama mitos. Tapi, kalau ada yang nawarin lo berlian biru curian seharga 100.000, mungkin lebih baik ditolak saja. Bukan karena takut kutukan, tapi karena takut ditangkap polisi. Itu jauh lebih nyata daripada kutukan manapun. Tetap waspada ya.